Selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana sebetulnya sebuah komunitas iman, ya gereja gitu, seharusnya jalan? Siapa yang pantas jadi anggotanya? Siapa yang pegang kendali? Terus wewenangnya dari mana coba? Pertanyaan penting itu. Iya kan? Kayaknya mendasar. Tapi jawabannya kok sering beda-beda ya? Betul sekali. Nah, hari ini kita mau coba gali pemikiran salah satu raksasa teologi abad 17 nih, John Owen, lewat karyanya The True Nature of a Gospel Church, Hakikat Sejati Gereja Injili, terbitan 1689. Wah, klasik itu. Sumber yang Anda bagikan ini kan ngasih lihat visi dia yang detail banget. Dan mungkin buat sebagian kita agak menantang ya, soal gereja yang ideal menurut Injil tuh kayak gimana. Yuk kita bedah bareng. Tentu. Karya Owen ini kan muncul pasca reformasi ya. Waktu itu lagi panas-panasnya debat soal struktur, soal otoritas gereja. Iya, iya. Intinya sih, kita mau lihat bagaimana visi Owen soal gereja yang alkitabiah. Anggotanya siapa, terbentuknya gimana, strukturnya, kuasanya dari mana, pejabatnya siapa aja, terus hubungan antar gereja gimana. Oke. Dan ini bukan teori doang buat dia, tapi semacam cetak biru dari Kristus sendiri, gitu keyakinannya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Menurut Owen, gereja yang kelihatan, visible church itu wujudnya apa sih sebenarnya yang Kristus dirikan di dunia ini? Nah, Owen itu tegas banget. Dia bilang gereja yang kelihatan dalam perjanjian baru itu, ya intinya jemaat partikular atau kongregasional. Jemaat partikular maksudnya? Maksudnya, ya perkumpulan spesifik orang-orang percaya yang secara sadar, secara sukarela, ngumpul di satu tempat. Buat apa? Buat ibadah sesuai perintah Kristus, buat saling membangun iman. Ah, oke. Jadi komunitas lokal gitu ya? Betul. Ini beda ya sama konsep gereja Katolik atau mistis yang nggak kelihatan, yang mencakup semua umat pilihan Tuhan sepanjang zaman. Nah, buat Owen, wujud nyata gereja di bumi ya komunitas lokal ini. Jadi fokusnya bukan institusi gede atau gereja negara kayak di perjanjian lama ya, tapi persekutuan lokal yang aktif. Tepat sekali. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Siapa aja yang menurut Owen layak jadi anggota jemaat lokal ini? Apa cukup misalnya dibaptis waktu bayi atau ya sekedar daftar jadi anggota gitu? Wah, jauh dari cukup. Owen itu standarnya lumayan tinggi loh, berdasarkan pemahaman dia soal tuntutan Injil. Oke, apa aja tuh? Keanggotaan gereja yang benar menurut dia perlu dua hal utama. Pertama, pengakuan iman yang bisa dipercaya, credible profession of faith. Kedua, hidup yang nunjukin kesucian, visible holiness. Hidup suci yang kelihatan. Iya, jadi bukan status warisan atau formalitas doang. Anggota gereja itu harus orang-orang yang nunjukin bukti nyata pertobatan, kelahiran baru. Regenerasi, istilahnya. Tentu, gereja kan cuma bisa nilai dari luar ya, dari pengakuan dan kelakuan. Penilaian berdasarkan kasih, judgment of charity gitu katanya. Tapi standar itu tetap harus ada. Pengakuan iman yang kredibel sama hidup kudus tadi. Indikatornya apa aja tuh biar lebih jelas? Ya, ada beberapa. Pertama, orang itu harus paham lah doktrin dasar Injil, terutama soal siapa Kristus dan apa kerjaannya sebagai juru selamat. Paham doktrin dasar. Oke. Kedua, ada kemauan nyata buat sangkal diri, pikul salib ikut Kristus, bukan cuma omongan. Komitmen ya. Ketiga, dia ngaku dosa-dosanya dan percaya jalan selamat ya cuma lewat Kristus. Keempat, mau tunduk sama semua perintah Kristus yang dia tahu dari Alkitab. Tunduk pada perintahnya. Dan kelima, ini penting, pola hidupnya itu konsisten ngejauhin dosa yang dia tahu salah dan nggak bikin skandal yang bisa coreng nama Kristus atau gereja. Wah, ini kedengarannya serius banget ya. Owen kayaknya khawatir banget lihat kondisi gereja di zamannya. Betul. Bahkan gereja yang udah direformasi pun menurut dia banyak anggotanya yang nggak memenuhi syarat ini. Makanya dia kritik pandangan yang bilang, yang penting ikut gereja, soal hati urusan nanti. Dia nggak setuju ya? Nggak setuju sama sekali. Buat Owen, komposisi anggota itu fundamental. Kenapa? Soalnya ini ngaruh langsung ke kesucian gereja, ke kesaksiannya di dunia, kemampuannya jalanin fungsi kayak disiplin, dan akhirnya kemampuannya nerima janji dan berkat Kristus. Jadi kualitas anggota nentuin kualitas gereja gitu? Persis. Gereja yang anggotanya asal-asalan, ya kehilangan kekuatannya. Nggak bisa disebut gereja Injili sejati, kata Owen. Dia bahkan bilang kalau gereja udah korup banget sampai nggak bisa lagi membangun rohani anggotanya,
Ya tugas orang percaya buat keluar dari situ, cari persekutuan lain. Sampai segitunya ya? Karena tujuan utama gereja itu edification, pembangunan jemaat tadi. Tepat, jadi kualitas anggota itu nomor 1. Oke. Anggaplah nih, ada orang-orang yang memenuhi kualifikasi ketat Owen ini. Terus, gimana caranya mereka secara formal jadi satu gereja? Apa cukup ngumpul bareng aja karena imannya sama? Belum. Menurut Owen, ada satu langkah penting lagi. Gereja partikular itu terbentuk lewat apa yang dia sebut kesepakatan bersama atau perjanjian kudus, mutual confederation or solemn agreement. Perjanjian kudus. Kayak gimana tuh? Ya, ini tindakan sadar dan sukarela. Mereka setuju dan komitmen satu sama lain di hadapan Tuhan buat jalan bareng dalam persekutuan iman. Komitmen buat apa aja? Buat jalanin semua ibadah dan perintah yang Kristus kasih buat gerejanya. Terus tunduk sama disiplin gereja sesuai Alkitab. Jadi bukan keanggotaan pasif ya, tapi ada komitmen aktif, eksplisit. Kayak semacam kontrak sosial rohani gitu ya. Mirip perjanjian di perjanjian lama. Nah iya, Anda nangkep intinya. Owen lihat perjanjian ini sebagai penyebab formalnya, formal cause, yang bikin kumpulan orang percaya jadi gereja yang terstruktur. Tanpa ini, belum jadi gereja. Menurut dia, tanpa perjanjian ini, mau eksplisit atau implisit dalam praktek, mereka itu cuma bahan baku gereja, belum jadi gereja dalam tatanan Injil. Perjanjian inilah yang ngikat mereka jadi satu tubuh lokal. Oke. Nah, ngomongin tatanan, gimana soal kuasa atau otoritas gereja? Sering dibilang kunci kerajaan surga, kan? Itu sumbernya dari mana menurut Owen? Dari negara atau dari jemaat itu sendiri? Wah, ini Owen tegas banget. Semua kuasa gerejawi itu sumbernya langsung dan cuma dari Kristus kepala gereja. Titik. Bukan dari pemerintah sipil? Bukan. Bukan juga dari warisan uskup turun-temurun model Katolik Roma. Dan ini penting, bukan juga berasal dari jemaat sebagai sumber asli yang terus didelegasikan ke pemimpin. Loh, jadi bukan jemaat sumbernya? Sumber utamanya Kristus. Dia kasih kuasa itu secara fundamental ke seluruh gereja sebagai tubuhnya. Petrus waktu terima kunci itu kan simbolis mewakili semua orang percaya. Oke. Terus gimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaan kuasa itu dipercayakan secara ministerial, secara pelayanan gitu, ke para pejabat yang Kristus tetapkan. Tapi harus dijalankan sesuai aturan main dari dia di Alkitab. Jadi sumbernya Kristus dikasih ke gereja, dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk. Oke, terus tujuannya apa kuasa ini? Buat apa digunakannya? Tujuannya cuma satu, spesifik banget. Buat pembangunan atau pertumbuhan rohani jemaat. Edification. Cuma itu aja? Iya, Owen itu habis-habisan tentang penggunaan kuasa gereja buat tujuan duniawi. Kayak dominasi politik, ngumpulin harta, atau maksa orang secara fisik atau hukum sipil. Kayak yang dia lihat di sejarah kepausan atau campur tangan negara gitu ya? Persis, itu penyimpangan total kata dia. Kuasa gereja itu sifatnya spiritual, kerjanya di hati nurani orang lewat firman dan Roh Kudus. Bukan pakai pedang, denda, atau penjara. Kan Kristus sendiri larang para rasul niru model kuasa penguasa dunia. Iya, di Matius 20 ya. Betul. Intinya kuasa gereja itu buat bangun jiwa, bukan kuasai badan atau harta. Oke, ini jelas banget. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Siapa aja pejabat yang Kristus tetapkan buat jalanin kuasa ministerial ini? Owen kan nyebut beberapa jabatan spesifik. Kita mulai dari yang sering jadi debat nih. Penatua atau uskup, elders atau bishops. Gimana pandangan Owen? Nah, ini salah satu pilar penting pandangan Owen soal gereja, yang bikin beda dari model episkopal atau bahkan presbiterian tertentu. Gimana bedanya? Dia analisis teks-teks kunci, kayak Titus 1 ayat 5-7. Paulus suruh Titus tetapkan penatua-penatua, presbiterus, di tiap kopa, terus nyebut kualifikasi penilik jemaat, episkopon. Menarik. Terus di Kisah 20 ayat 17 dan 28, Paulus panggil para penatua, presbiteros dari Efesus, terus nasihati mereka sebagai penilik jemaat, episkopus. Dari situ Owen simpulkan dengan kuat, istilah uskup, bishop, episkopus, dan penatua, elder, presbiteros, di perjanjian baru itu nunjuk ke jabatan yang sama. Oh, jadi sinonim. Bukan tingkatan hierarki gitu. Betul, bukan uskup di atas penatua. Mereka tuh sama, pemimpin rohani di jemaat lokal.
Wah, implikasinya gede ini. Berarti Owen nolak model uskup tunggal yang membawahi banyak penatua atau gereja lainnya. Tepat, dia lihat kepemimpinan gereja lokal itu sifatnya kolegial, dipimpin sejumlah penatua yang setara. Oke. Selain penatua uskup, ada jabatan apa lagi? Ada diaken, deacons. Dasarnya kisah 6. Tugas utama mereka ngurus kebutuhan jasmani dan administrasi jemaat, terutama pelayanan kasih ke anggota yang susah dan ngelola duit gereja, melayani meja gitu. Biar penatuanya fokus ke firman dan doa ya. Persis, jadi fungsinya jelas beda dari penatua. Nah, yang menarik lagi nih, Owen bedain lagi di dalam jabatan penatua itu. Ada penatua yang mengajar, teaching elders, sama penatua yang memerintah, ruling elders. Gimana tuh bedainnya? Jadi gini, Owen amati di Perjanjian Baru itu ada 2 fungsi utama penatua. Ngajar atau khotbah, laboring in word and doctrine, sama memimpin atau ngatur, ruling well. Oke. Landasan utamanya di 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang memimpin. Proestostes, ruling well dengan baik, patut dihormati 2 kali lipat. Terutama malista, mereka yang bekerja keras dalam pemberitaan firman dan pengajaran en logo kaididaskalia. Kata terutama itu kuncinya ya. Iya. Menurut Owen, kata terutama atau malista itu nunjukin ada 2 kelompok dalam kategori penatua yang memimpin dengan baik. Ada yang fokus utamanya memang memimpin atau ngatur jemaat aja. Nah, ada lagi yang selain mimpin juga kerja keras khusus di pelayanan firman dan ngajar doktrin. Yang ini dia sebut pastor atau gembala dan guru. Kenapa sih Owen ngerasa perlu ada 2 jenis penatua ini di tiap jemaat? Kok nggak cukup pastor aja yang mimpin dan ngajar? Ada beberapa alasan menurut dia. Pertama, dia lihat ini pola Alkitab. Ada karunia memimpin di Roma 12, karunia pemerintahan di 1 Korintus 12. Itu kan disebut beda dari karunia mengajar. Iya juga. Kedua, beban penggembalaan itu kan luas banget ya. Ngajar, doa, sakramen, ngawasin, disiplin, miara jemaat. Itu berat banget kalau cuma dipikul 1 atau 2 orang yang fokusnya ngajar aja. Masuk akal. Ketiga, fungsi mimpin dan ngatur itu perlu hikmat praktis, perlu keterampilan yang mungkin beda dari karunia utama buat ngajar doktrin. Beda skill set ya. Bisa dibilang gitu. Keempat, kalau ada banyak penatua termasuk yang memerintah ini, kan jadi ada pluralitas. Ini mencegah bahaya satu orang jadi dominan. Terus memungkinkan adanya majelis penatua, presbiteri, buat ambil keputusan bareng. Lebih bijak dan pengembalaannya lebih lengkap. Jadi bukan cuma bagi tugas tapi struktur kepemimpinan kolektif ya. Betul. Buat kesehatan jemaat secara menyeluruh. Biar lebih kebayang nih, contoh tugas spesifik penatua yang memerintah ini apa aja? Bedanya sama pastor guru. Oke, tugas penatua yang memerintah itu, misalnya, ngawasin cara hidup anggota jemaat biar sesuai Injil, jaga kasih dan persatuan, pastiin anggota jalanin tanggung jawabnya, kunjungi yang sakit, yang berduka, runding sama penatua pengajar soal urusan jemaat, bantu proses terima anggota baru, proses disiplin, jaga ketertiban ibadah. Mereka kayak, asisten pemerintahan gereja gitu. Oke, sementara pastor guru, tugas utamanya? Fokus utama mereka ya pelayanan firman dan doktrin, siapin dan sampaikan khotbah yang setia Alkitab dan relevan, ngajar doktrin sistematis biar jemaat paham imannya, pimpin doa jemaat, layani sakramen, baptisan dan perjamuan kudus dengan benar, bimbing orang ke Kristus, jadi teladan hidup rohani. Mereka juga ikut memerintah? Ikut juga bareng penatua lain, tapi panggilan utamanya ya gembalain domba lewat firman. Peran-peran vital semua ya. Tadi kan disebut pejabat ini ditetapkan Kristus. Tapi prakteknya gimana mereka dipilih dan ditempatin di jabatan itu? Apa ditunjuk dari atas? Nah, disinilah Owen nekenin banget peran jemaat. Menurut dia, pejabat gereja, mau penatua, mau diaken, itu harus dipilih. Elected sama anggota jemaat itu sendiri. Lewat persetujuan atau kasih suara, suffrage. Dipilih jemaat, dasarnya apa? Praktek gereja awal. Dia rujuk ke pemilihan Matias gantiin Yudas di Kisah 1. Jemaat kan ikut usulin calon. Terus, terutama pemilihan 7 diaken di Kisah 6. Rasul-rasul kan minta jemaat memilih orang yang memenuhi syarat. Ah iya, betul. Logikanya Owen,
Jemaatlah yang sehari-hari lihat dan paling tahu siapa di antara mereka yang punya karunia dan karakter yang pas buat jabatan itu. Jadi bukan ditunjuk dari atas atau warisan ya, tapi pilihan komunitas iman itu sendiri. Kenapa sih hak pilih jemaat ini penting banget buat Owen? Ini nyambung ke pemahaman dia soal kuasa gereja tadi. Karena kuasa itu dasarnya dikasih Kristus ke seluruh gereja. Ya gereja dong yang berhak nentuin siapa yang bakal jalanin kuasa itu atas nama mereka. Masuk akal. Ini juga sejalan sama kesaksian Bapak Gereja awal kayak Clemens dari Roma, Cyprianus. Mereka tegaskan peran persetujuan jemaat. Buat Owen, ini bagian dari kebebasan yang Kristus kasih ke gerejanya. Ngambil hak ini sama aja ngerampas hak rohani jemaat. Oke. Nah, setelah jemaat milih calon nih, langkah selanjutnya apa biar mereka resmi menjabat? Calon yang udah dipilih jemaat itu terus dipisahkan atau dikhususkan buat jabatannya, lewat seremoni yang khidmat. Biasanya ada doa, puasa, dan kalau ada penatua lain, ada penumpangan tangan oleh para penatua itu. Penumpangan tangan itu fungsinya apa? Apa itu yang ngasih kuasa? Owen nekenin, penumpangan tangan itu bukan tindakan yang ngasih kuasa jabatan. Kuasa kan datangnya dari Kristus, lewat karunia roh dan panggilannya yang diakui gereja. Penumpangan tangan itu lebih ke tanda pengakuan publik. Pengakuan atas apa? Pengakuan atas panggilan Kristus dan pilihan jemaat, sekaligus tanda si calon nyerahin diri ke Tuhan buat tugas itu. Itu namanya ordinasi menurut Owen. Oke, jelas soal struktur dan kepemimpinan. Sekarang, gimana kalau ada masalah serius di jemaat? Misalnya anggota, atau bahkan pejabat jatuh dosa berat, nggak mau tobat. Owen bahas soal ekskomunikasi kan? Gimana pandangannya soal disiplin gereja ini? Owen lihat ekskomunikasi atau pengucilan dari persekutuan itu sebagai perintah Kristus yang nggak bisa ditawar. Dasarnya Matius 18, 1 Korintus 5, dan lainnya. Tapi gimana pelaksanaannya? Dia tegas banget. Ini tindakan disiplin spiritual murni, bukan hukuman fisik, denda, atau urusan hukum sipil. Tujuannya apa? Ada 3. Pertama, buat pertobatan dan pemulihan si pendosa, biar rohnya diselamatkan, gitu. Kedua, buat jaga kekudusan dan kemurnian gereja. Kan gereja tubuh Kristus, harus bersih dari ragi lama. Ketiga, jadi peringatan buat anggota lain. Siapa yang melakukan ekskomunikasi? Idealnya seluruh gereja. Dipimpin para penatua yang jalanin otoritas, tapi dengan kesadaran dan persetujuan jemaat. Owen kritik keras kalau ekskomunikasi disalahgunain buat agenda politik atau kuasa pribadi. Kayak yang sering terjadi di dalam sejarah ya? Iya. Buat dia, ekskomunikasi itu alat penggembalaan terakhir. Menyakitkan, tapi perlu. Dan harus dijalankan hati-hati, penuh kasih. Oke, tindakan serius dengan tujuan rohani yang jelas. Nah, terakhir nih, gimana hubungan antar jemaat-jemaat partikular model Owen ini? Apa mereka berdiri sendiri-sendiri aja kayak pulau gitu? Oh, sama sekali enggak. Meskipun tiap jemaat lokal itu otonom, punya kuasa sendiri langsung dari Kristus, Owen tuh nekenin banget pentingnya komuni antar gereja, communion of churches. Kenapa wajib bersekutu? Ya, karena mereka semua kan bagian dari satu gereja Katolik, gereja universal yang esa. Dasarnya apa? Kepalanya sama, Kristus, rohnya sama, imannya sama, aturan ibadahnya sama, tujuannya sama. Dan terutama, kasih persaudaraan sesama anggota tubuh Kristus. Bentuk nyatanya gimana persekutuan antar gereja ini? Macam-macam, saling doain, kasih dukungan finansial atau material kalau ada gereja lain butuh, ngakuin keanggotaan dari jemaat lain, misalnya kalau ada anggota pindah. Ada lagi? Yang penting juga, saling kasih nasihat dan bantuan soal doktrin atau praktek gereja, bisa lewat surat, kunjungan, atau pertemuan bareng kayak sinode atau konsili, contohnya di Kisah 15 itu kan. Sinode ya? Di situ utusan gereja-gereja rundingan bareng ya? Betul. Penatua dan anggota lain cari kehendak Tuhan dari Alkitab bareng-bareng. Mereka juga bisa saling tegur dengan kasih kalau ada gereja yang kelihatan nyimpang. Nah, ini krusial soal sinode. Gimana Owen lihat otoritas keputusan sinode? Apa itu mengikat secara hukum buat gereja lokal? Disinilah Owen beda dari model presbiterian atau episkopal yang lebih hierarkis. Dia lihat sinode itu forum yang sangat berharga buat kasih nasihat, counsel, dan deklarasi nyatakan gitu. Pikiran Tuhan hasil musyawarah firman. Keputusan sinode punya bobot moral dan spiritual yang besar. Tapi nggak mengikat secara hukum. Betul. Owen tegas nolak gagasan kalau sinode punya otoritas yurisdiksi atau kuasa legislatif, kuasa bikin hukum baru yang maksa gereja lokal. Tiap gereja lokal tetap tanggung jawab langsung ke Kristus, punya hak dan kewajiban buat uji nasihat sinode pakai Alkitab sebelum nerima. Jadi hubungannya konsultatif kolegial ya?
atas dasar kesetaraan dan kasih, bukan diperintah dari atas. Persis, itu intinya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, gambaran gereja menurut John Owen dari sumber Anda ini, komunitas lokal, isinya orang percaya yang hidupnya kudus kelihatan, komit lewat perjanjian sukarela, Betul. dipimpin majelis penatua, ada yang ngajar, ada yang merintah, plus diaken, semuanya dipilih jemaat. Iya. Jalanin kuasa spiritual langsung dari Kristus tujuannya cuma bangun jemaat, ada disiplin buat pemulihan dan kemurnian. Tepat. Dan mereka aktif bersekutu sama gereja seiman lain, lewat nasihat, dukungan, tapi setara di bawah Kristus, bukan hierarki. Anda rangkum dengan sangat baik. Visi Owen ini, yang dia yakini gambaran gereja perjanjian baru, memang nekenin banget tanggung jawab pribadi tiap anggota, partisipasi aktif jemaat, fokus ke aspek spiritual dan internal gereja. Beda ya sama model lain? Jelas beda. Bahkan menantang, dibanding model gereja yang lebih institusional, hierarkis, dikontrol negara, atau yang batasnya sama dunia jadi kabur. Visi Owen ini ngajak kita semua, apapun latar belakang gereja kita, buat terus mikirin lagi soal hakikat, tujuan dan praktik bergereja kita. Nah, sebagai penutup nih dari penelusuran kita kali ini, ada pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Owen kan nulis ini lebih dari 300 tahun lalu ya? Konteksnya Inggris abad 17 ya? Sejauh mana sih gagasan-gagasannya yang detail ini soal anggota yang ketat, penatua ganda, pilihan jemaat, disiplin rohani, persekutuan non-hierarkis, masih relevan atau bahkan perlu buat gereja zaman sekarang? Pertanyaan bagus itu. Aspek mana dari pikiran dia yang paling kena di hati Anda? Dan bagian mana yang mungkin paling susah, nggak praktis, atau malah udah ketinggalan zaman di dunia modern yang kompleks ini? Silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.